Negeri Sumatera Barat, negeri yang kaya akan budaya dan tradisinya. Salah satunya adalah tradisi Batagak Penghulu Membangkit Batang Tarandam yang baru-baru ini diadakan di Sawah Dangka, Lorong Tiga Kampung, Kenagarian Gadut, Kecamatan Selatang Kamang, Kabupaten Agam. Tradisi Batagak Penghulu Membangkit Batang Tarandam dapat terjadi karena penghulu dari suatu kaum sudah lama meninggal dan sudah lama tidak dilakukan pengangkatan penghulu akibat dari kekurangan alat dari suatu kaum tersebut. 3 hari sebelum upacara dimulai, masyarakat akan menegakkan marawa di sepanjang jalan yang merupakan simbol dari menegakkan kemuliaan atau kehormatan yang si punya marawa. Jika diperhatikan, marawa memiliki 3 warna, yaitu hitam, kuning, dan merah. Setiap warna memiliki filosofi, yaitu hitam melambangkan tahan tapo serta mempunyai akal dan budi, kuning melambangkan keagungan, punya undang-undang dan hukum, merah melambangkan keberanian, punya raso jo pareso. Tahukah kamu bahwa marawa jadi perlambang 3 luhak di Minangkabau? Yap, di mana warna kuning melambangkan luhak Tanah Datar, merah melambangkan luhak Agam, dan warna hitam melambangkan luhak 50 kota. Selanjutnya, masyarakat akan bergotong royong untuk memasang gabah-gabah yang biasanya berasal dari daun enau atau daun kelapa muda, di mana tulang daun dari kelapa muda itu dibuang sehingga membentuk juntayan yang akan dibentangkan di sepanjang jalan di tempat upacara Batagak Penghulu. Sebelum upacara dimulai, masyarakat akan memotong kerbau sebagai syarat sah dari Batagak Penghulu. Jika membantai kerbau ini belum dilaksanakan, maka keberadaan seorang penghulu sering dianggap belum bisa duduk sama rendah dan tegak sama tinggi. Kemudian, kepala kerbau akan diletakkan di depan pintu masuk sebagai bukti bahwa sudah disembelihnya kerbau dalam upacara Batagak Penghulu tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Datuk yang ada di Sawah Dangka berikut. Nah itu tuh apa tujuannya, apa makna intinya? Tapi ada aku kan namanya alam menangkap lambangnya kan bukti fakta bahasa orang komunikasi. Di saat hari upacara Batagak Penghulu diawali dengan arak-arakan datuk dan dinantikan oleh Datuk Sipangka. Maka setelah itu dilakukan perundingan antara dua pihak dan penyampaian pepatah pepitih Minangkabau. Setelah perundingan atau pasambahan, para tamu akan disuguhi dengan berbagai tarian dan silek. Serta dalam upacara Batagak Penghulu diiringi dengan latusan badil. Di saat tarian sedang berlangsung, para bundu kanduang akan makan bajamba bersama. Makan berjamba ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama manusia dan juga sebagai bukti keakraban di suku Minang. Setelah bunyi badil diletuskan, maka para datuk dipersilahkan untuk memasuki balairung acara Batagak Penghulu Membangkit Batang Tarandam. Di depan datuk-datuk yang sedang duduk, terdapat carano yang berisi daun sirih, kapur, gambir, pinang, dan tembakau. Sirih dalam carano merupakan persembahan tuan rumah kepada para tamu dalam upacara Membangkit Batang Tarandam maupun dalam upacara lain, seperti dalam acara baralek atau yang lainnya. Acara Membangkit Batang Tarandam ini juga mengundang para pejabat daerah seperti wali nagari,
Bapak Camat, bahkan Bapak Gubernur Sumatera Barat. Setelah Datuk memasuki Balairung, maka datuk-datuk mulai melakukan persambahan atau perundingan antara datuk-datuk lainnya untuk menegakkan penghulu baru di suatu kaum. Dalam persambahan ini melibatkan 10 suku yang berada di Nagari Gadut dan Nagari Koto Tangah, yaitu suku Koto, suku Caniago, suku Simabua, dan masih banyak suku yang lainnya yang berada di Nagari Gadut dan Koto Tangah. Perlu diketahui bahwa perundingan atau persambahan ini dilakukan dari pagi hingga malam. Di sela-sela waktu sholat, maka para datuk akan melakukan makan bersama atau makan bajamba sesama para datuk. Terlihat bahwa para datuk sangat menikmati sajian makanan dengan cengkrama antara sesama datuk. Dan dikatakan bahwa upacara Baralek Gadang Membangkit Batang Taranam ini terakhir dilaksanakan tahun 1966 di Nagari Gadut. Jika diperhatikan, di upacara Batagak Penghulu ini, kaum laki-lakilah yang menghidangkan makanan. Berbeda di acara perkawinan, yang biasanya para kaum perempuan yang menghidangkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Datuk Malelo berikut. Bakok yang menghidangkan laki-laki, biasanya kan awak di rumah kan ibu emak yang menghidangkan keluarga. Itu sih berpendapatnya dengan mama lah. Produksi kok no tidak buat. Khusus di banyak ya. Tidak ada pada dalam suatu merapatkan suatu keputusan dia nak menaikkan produksi tidak boleh satu. Produksi kau tahu lah. Hati no sakit lah kau no lah rabi. Kau mau ya? Hati no ibu kau luluang no lah rabi lo. Kalau lah mengecek mencari kebenaran, kalau lah jo tangi, jo kak bakar arang, jo produksi, tidak dapat kebenaran. Kau analisanya ini, tapi ini analisa kecocok jauh masalah. Kan melemahkan kaum hawa sebenarnya. Nah produksi itu kan untuk namanya orang rumah. Ada mana orang rumah? Induk bare. Upacara Batagak Penghulu ini lebih meriah ketika kedatangan tamu spesial, yaitu Gubernur Sumatera Barat, yaitu Bapak Mahyeldi, di mana beliau sendiri juga merupakan seorang datuk. Mengingat beliau berasal dari Nagari Gadut, lebih tepatnya di Sungai Talang Jorong PSB. Puncak dari upacara Batagak Penghulu ini yaitu memakaikan saluak kepada penghulu yang akan diangkat. Saluak pusako dipasangkan ke kepala penghulu baru oleh penghulu pucuk dari penghulu sepasukuan dan menyisipkan sebilah karih di pinggang penghulu baru tersebut. Selanjutnya pengucapan sumpah satyah oleh penghulu yang baru dan diakhiri dengan pembacaan doa.